Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devkendato dengan NIM A11 2023 14921 dari kelas DS03. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS tinggal coding saya. Langkah pertama-tama adalah import library dan load dataset. Selanjutnya bagian 1 EDA 1 eksplorasi awal dan identifikasi fitur. Langkah pertama adalah DF Info, menampilkan struktur dataset 129.880 baris, 24 kolom, tipe data tiap kolom dan jumlah non-null. Dari sini langsung terlihat arrival delay memiliki nilai kosong. DS Describe menampilkan statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, min max, dan kuartil untuk semua kolom numerik, berguna untuk menangkap seberapa sebaran data dan anomali awal. Cek tipe data dan unique value per kolom. Dilakukan loop per kolom untuk melihat tipe data dan jumlah nilai unik. Dari sini terlihat gender hanya punya 2 nilai unik, sedangkan distance punya 3.821 nilai berbeda. Pengelompokan fitur. Fitur dikelompokkan secara manual ke 3 kategori. Pertama, kategorikal, yaitu gender customer type, type of travel, dan class. Kedua, continue, yaitu age, flash distance, departure delay, dan arrival delay. Dan 4 fitur rating skala 0 sampai 5. Target ditetapkan sebagai kolom satisfaction. 1.2 missing value dan duplikat. Dilakukan pengecekan terhadap daftar nilai mencurigakan seperti datanya NA 0999 atau min 999. Hasil ditemukan satu nilai 999 yang kemungkinan adalah error input atau placeholder. Headmap missing value. Visualisasi spesial sebaran nilai kosong di seluruh dataset. Terlihat hampir bersih kecuali satu kolom. Presentase missing value per kolom. Arrival delay memiliki 393 nilai kosong, yaitu 0,3%. Kecil, tetapi tetap harus ditangani agar model tidak error saat training. Cek duplikat. Menggunakan DF duplikat menghasilkan 0. Tidak ada baris identik dalam dataset. Tidak perlu menghapus apapun di tab ini. 1.3 visualisasi distribusi data. Distribusi target. Kelas tidak puas memiliki 73.452 atau 56,6%, dan puas memiliki 56.428 atau 43%, 43,4%. Rasionya adalah 1,3:1. Ketidakseimbangan ini ringan, namun tetap perlu diperhatikan dalam pemodelan. Distribusi fitur kategorikal. Penumpang didominasi pelanggan returning 106.100 versus 23.780. Perjalanan bisnis 89.693 versus 40.187. Dan kelas bisnis hampir setara ekonomi, sementara ekonomi sangat sedikit, yaitu 9.411. Distribusi fitur numerik. X relatif normal dengan puncak usia 40-an. Departure delay dan arrival delay sangat sweet, artinya mayoritas penerbangan tepat waktu, namun ada sebagian kecil yang terlambat sangat lama. Distribusi 4 fitur rating. Rating umumnya terkonsentrasi di nilai 3 sampai 5, menandakan penumpang memberikan nilai positif, sedang positif secara keseluruhan. 1.4 analisis outlier dan korelasi. Visual outlier secara grafis untuk X, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Terlihat punya ekor panjang ke atas. Presentase outlier EQR. X 0%, flight distance 2,2%, departure delay 13,93%, arrival delay 13,47%. Presentase delay yang tinggi wajar karena distribusinya sangat weak. Headmap korelasi person. Departure delay dan arrival delay memiliki korelasi yang sangat tinggi, yang logis karena pesawat yang terlambat dan berangkat cenderung terlambat tiba juga. Chamfer-V digunakan karena person hanya cocok untuk menumerik. Chamfer-V mengukur asosiasi antara fitur kategorikal berbasis C-square, menghasilkan nilai 0 sampai 1. Dari sini terlihat fitur mana yang paling berkaitan dengan target satisfaction. Bagian 2, direct modeling. 2.1 persiapan dan training testing split, drop ID dan input cepat.
Kolom edit dihapus karena hanya identifier tanpa nilai prediktif missing value. Rival delay diinput langsung dengan median sebagai penangan minimal. Label encoder sesuai kolom string. Semua kolom bertipe objek termasuk target dikonversi ke angka hasil. Tidak puas sama dengan 0, puas sama dengan 1. Total fitur X berjumlah 12 kolom. Training test split 80/20 dengan Stratify. Data dibagi menjadi 103.904 training dan 25.976 testing. Parameter Stratify memastikan proporsi kelas tetap terjaga di kedua split, sehingga training dan testing sama-sama representatif. 2.3 Pemodelan awal. Menggunakan 3 model. Logistic regression dijalankan dengan max iter 1000 menghasilkan akurasi 86,51%. Model bekerja secara linear sehingga terbatas dalam menangkap pola kompleks non-linear. Decision tree dijalankan menggunakan MACDIP 5 menghasilkan 90,34%. Struktur pohon memungkinkan model menangkap aturan keputusan non-linear yang lebih kompleks dari regresi linear. Random forest dijalankan menggunakan 100 pohon dan MACDIP 10 langsung melonjak ke 94,67% dengan menggabungkan ratusan pohon ensemble. Model lebih kuat menangkap model kompleks sekaligus tahan terhadap overfitting. 2.4 Evaluasi Confuse Matrix. Confuse Matrix 3 model dinamika menampilkan true positif, true negatif, false positif, false negatif untuk masing-masing model. Dari sini bisa dilihat model yang mana yang lebih sering salah memprediksi kelas puas atau tidak puas. Bagian data presentation 3.1 Drop ID dan encode target. Drop kolom ID menghapus karena hanya nomor urut tanpa makna prediktif. Dataset menjadi 129.880. Encoder target dikonversi secara eksplisit dan terpisah dan fitur lain agar tidak terjadi kebocoran informasi antara fitur dan label. 3.2 Penanganan missing value dan outlier. Cek missing value eksplisit dikonversi. Rival delay memiliki 393 nilai kosong sebelum imputasi dilakukan. Imputasi median. Rival delay diisi dengan nilai median 0,0 bukan main. Dipilih median karena distribusi sangat sulit dan memiliki banyak outlier sehingga median lebih robust dan tidak terpengaruh nilai ekstrim. Konfirmasi dan cek duplikat ulang. Setelah diinput dikonfirmasi 0 missing value dan 0 duplikat, dataset bersih dan dari nilai kosong. Set outlier sebelum heading. Hitung ulang X 0%, flight distance 2,2%, deeper delay 13,93%, rival delay 13,47%. Heading outlier dengan EQR baris di luar batas Q1 kurangi 1,5 kali EQR dengan dan Q3 plus 1,5 kali EQR pada kolom deeper delay dan rival delay dihapus. Dataset berkurang dari 129.880 menjadi 93.376 baris. Cek outlier setelah heading. Maria presentasi juru naik. Capture delay 21,35%, rival delay 24,26%. Ini fenomena outlier relation. Nah, baris ekstrem dibuang, batas EQR dihitung ulang dari data tersisa sehingga mengidentifikasi outlier baru. Dari data yang sebelumnya masih normal. Box up setelah heading, visual diulang untuk konfirmasi disebutkan sudah lebih bersih secara visual dibandingkan sebelumnya. 3.3 Encoding dan scraping. Training testing split sebelum encoding. Split dilakukan lebih awal sebelum encoding dan saling untuk menghindari data lag. Scalar dan encoder hanya boleh di-feed pada training set lalu dikonfirmasikan ke test set tanpa melihat distribusinya. Hasil 77.100 training dan 19.276 testing. One hot encoder. Dilakukan pada kolom kelas sebagai contoh teknik encoder nomina. Satu kolom kelas dipecah menjadi 3 kolom biner. Kelas bisnis, kelas ekonomi plus cocok untuk fitur tanpa urutan. Original encoder digunakan untuk semua fitur kategorikal. Kelas diperlukan original karena ada urutan logis. Ekonomi plus bisnis lebih efisien dari OHE karena tidak menambah jumlah kolom. Standar square mengubah data hingga rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Divide hanya pada training set lalu ditransformasikan test set. Min max scalar menggunakan data kerentan 0,1 ditetapkan sebagai alternatif standar scalar untuk demonstrasi perbandingan dua metode scaling yang umum digunakan. Bagian 4 validasi dan sampling. Cek imbalance visual distribusi kelas training. Sebelum sampling dilakukan, distribusi visual kelas 0 berjumlah 41.596 dan kelas 1 berjumlah 33.504. Selisih sekitar 6.000. Data tidak sering tetapi tetap diperlukan. Oversampling, random oversampling menduplikasi dalam kelas minoritas secara acak hingga seimbang menjadi 41.596 versus
41.596. Sederhana namun berisiko overfitting karena hanya meluangkan data yang sudah ada. Terus persen bandingkan distribusi kelas sebelum dan setelah oversampling diterapkan. Smooth menyimpan kelas minoritas dari 35.500 menjadi 41.559 dengan cara membuat data sintetis baru berdasarkan interpolasi antara sampel minoritas yang berdekatan, bukan sekedar modifikasi lebih representatif dan dipilih sebagai metode penang karena mengurangi resiko overfitting dibandingkan random oversampling. Undersampling mengambil sampel acak dari kelas mayoritas jumlah yang sama dengan minoritas seimbang namun membuang cukup banyak data yang berpotensi berguna. Random undersampling menggunakan library imbalance slurs menghasilkan hasil yang sama dengan manual undersampling, ditampilkan sebagai perbandingan pendekatan library versus manual. Crossing validation scaffold akurasi per vote ini ini 4.4 perulangan model plus smoothing. Teknik ulang 3 model regression 86,96, decision tree 99,73, random forest 94,13%. Performa tree based model sedikit turun dibandingkan direct, wajar karena decision tree dan random masih tidak sensitif terhadap skala sehingga processing tetap tidak menguntungkan mereka secara langsung. Confuse matrix proses plus smooth ditampilkan dalam warna hijau untuk membedakan tahapan sebelumnya. Pola kesalahan kedua kelas bisa dibandingkan langsung dengan confuse matrix direct modeling. Evaluasi sampling menghasilkan rata-rata F1 score 0,906 dengan standar deviasi 0,0027. Sangat stabil menegakkan model tidak overfitting pada vote itu. 4,4 perbandingan direct processing smoothing. Visual perbandingan antara direct model dan processing plus smooth untuk ketiga model sekaligus. Regression sedikit naik setelah processing direct. Decision tree dan random sedikit turun. Ini menunjukkan baseline model tidak terlalu tergantung pada scaling, namun metode processing yang benar tetap diperlukan untuk validasi model. Bagian 5, hyperparameter tuning. 5.1 setiap fitur diberi skor kontribusi terhadap keputusan model. Top 3 online boarding 21,7%, invite BV 15,8%, tipe of traveling 11,1%. Layanan digital mendominasi menunjukkan kepuasan penumpang. Model lebih ditentukan kualitas teknologi daripada kemenangan fisik semata. Dari 22 fitur 17 BP 5 dibuang karena kontribusinya terlalu kecil. Ini dimensi input agar model lebih efisien dan bebas dari noise. Fitur tidak relevan. 5.2 vector tuning mencoba 30 kombinasi acak dari parameter max, depth, min samples split, min samples left dan dengan 5 volts. Parameter terbaik max depth 15, max samples 10, base CV F1 score 0,9521. Random forest mencoba 20 kombinasi dengan 50 volt, total 100 fitting. Parameter terbaik max depth non max. Model tuning ada testing. Decision tree naik ke 94,93% dari sebelumnya 89,73%. Random forest tuning naik ke 95,8% dari sebelumnya 94,13%. Turing memberikan peningkatan nyata pada keduanya. Confuse matrix dan model tuning ditampilkan dengan warna ungu. Random forest hampir sempurna menghasilkan kedua kelas dengan sangat sedikit kesalahan. 5.5 perbandingan semua tahapan dan kesimpulan. Grafik perbandingan semua model menampilkan akurasi prediction equal dan berdasarkan dari 8 model secara berdampingan sehingga evolusi performa dari awal hingga terakhir terlihat jelas. Tapi ringkasan akhir. Logistik regresi direct akurasi 86,51, decision tree direct 90,34%, random forest direct 94,67%, logistik regression plus smooth 86,69%, decision tree smooth 89,73%, random forest smooth 94,13%, decision tree tuning 94,93%, random forest tuning 95,80%. Model terbaik adalah random forest tuning dengan akurasi 95,80% dan advanced score 0,9576. Kesimpulan utama processing yang benar ditambah berparameter teknik secara konsisten meningkatkan performa dan random forest secara unggul berkat kekuatan ensemble dan maupun nilai kompleks non-linear. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terlalu lama, yaitu 18 menit. Terima kasih.